Halo semuanya, balik lagi bersama gue Ajis Matar. Dan kayak biasa nih ya, walaupun rada telat sehari karena gue baru balik mudik dan baru datang ke Anime Festival Asia, jadi makanya gue telat. Harusnya sih hari Senin, sekarang udah hari Selasa baru upload review manga One Piece terbaru guys ya. Dan di chapter kali ini ada beberapa panel yang menarik banget buat kita bahas dan mungkin merubah teori gue sebelumnya soal Raja Harald yang katanya dirasuki oleh Im Sama. Tapi di chapter ini ada sesuatu yang bikin gua ngerubah teori gua sebelumnya. Jadi langsung aja tanpa basa-basi kita review manga One Piece chapter 1151. Sebelum itu yang belum subscribe di subscribe dulu. Dan buat kalian semua yang mau ngirim donasi, langsung aja kirim donasi di sebelah sini guys ya. Jadi langsung aja, let's go. Manga One Piece chapter 1151 diberi judul Cukup, Aku Sudah Paham. Widih, apa coba maksudnya ini? Dan di cover story di sini kita bisa melihat Yamato yang lagi bertarung bersama Urashima. Dia lagi adu sumo gitu, dan ternyata kekuatan Urashima, sang juara sumo di negeri Wano ini, kalah dengan mudahnya kayaknya melawan Yamato. Karena dari ekspresinya kita bisa ngelihat senyuman dari Yamato ini. Kayaknya ini adalah apa ya, kayak akhir dari perjuangan Yamato selama dia mengelilingi negeri Wano. Jadi apa nih yang bakal direncanakan oleh Oda Sensei tentang petualangan Yamato si anak Oni ini? Di sini ada keterangannya guys ya. Ziarah kuil Yamato si anak Oni volume 35. Pertandingan sumo di Hakuma melempar Urashima sang juara sumo hingga keluar arena. Oke, kita langsung aja mulai di halaman yang pertama guys ya. Di halaman pertama masih melanjutkan di akhir chapter yang sebelumnya. Di sini para bawahannya Dori dan Brogy masih berusaha untuk menyadarkan kembali Dori dan Brogy yang udah berubah menjadi sosok iblis yang udah dirubah sama Im Sama guys ya. Dan ada hal yang bener-bener ngebuat gua menarik banget. Di sini kalau kalian lihat nih ya, tangannya si Dori yang udah ditembak sama Im Sama menggunakan kekuatan Im Sama itu kelihatan nggak beregenerasi lagi. Kok kayak udah putus gitu aja, nggak nyambung lagi gitu. Apakah ini tandanya sistem kekuatan dari Im Sama itu adalah dia bisa menjadikan orang itu iblis, tapi sebelum dijadikan iblis kalau ada bekas luka, ya bekas lukanya nggak bakal beregenerasi lagi. Contohnya adalah kayak para Gorosei. Kalian kan bisa ngeliat tuh, banyak banget luka-luka yang ada di tubuh para Gorosei, dan itu nggak beregenerasi, nggak sembuh lagi. Karena mungkin Im Sama tuh menjadikan mereka sebagai prajuritnya, memberikan mereka kekuatan setelah mereka mendapatkan luka itu. Mungkin itu sistem kekuatan dari Im Sama guys ya. Bukankah beliau adalah sosok yang kita kagumi? Ya, itu benar Kashi. Di sini semua bawahannya ini masih berusaha untuk mengingatkan Dori dan Brogy tuannya untuk ngasih tahu jangan nyerang Tuan Jarul katanya gitu guys ya. Dan terlihat di sini kalau kata Dori, sosok prajurit yang kita kagumi sekarang udah tua, udah kemakan usia. Makanya kami akan membuatnya beristirahat dengan tenang. Dan setelahnya di sini Brogy bilang kami akan menjadi penguasa Elbaf. Elbaf nggak membutuhkan dewa. Akan kami bangkitkan kembali zaman peperangan. Kami akan menciptakan zaman bagi mereka yang kuat. Nah, di sini uniknya adalah pertama, ini bakal nyambung soal Jarul sih. Kenapa Dori dan Brogy yang udah dijadikan iblis sama Im Sama itu malah mempunyai tujuan yang beda dengan tujuannya Jarul. Jarul itu kan ngebuat banyak banget anak kecil yang ada di negeri Elbaf itu jadi nggak punya semangat bertarung lagi kan. Harusnya kan gini, kalau misalnya Jarul diperlakukan sama kayak Dori dan Brogy, dijadikan iblis sama Im Sama, harusnya nggak ada inisiatif buat menolak perintah dari Im Sama. Tapi kenapa seolah-olah kayak Jarul lebih memilih untuk ngebuat negeri Elbaf tuh jadi negeri yang damai. Nah, nanti bakal ada kelanjutannya nih, pembicaraan gue yang ini di panel yang bawah. Di sini para bawahannya bilang, kenapa bisa-bisanya kalian mengatakan hal kayak gitu? Apa sebenarnya yang telah terjadi pada kalian? Masih banyak yang heran dan kebingungan. Makanya Kashi, kalau sampai terkena pembalikan, maka kau akan berubah menjadi sosok dirimu yang lain. Dikasih tahu nih sama teman yang lain.
kau akan menjadi iblis yang jahat sampai ke lubuk hatimu. Mustahil. Dan terlihat di sini si Toleman ini di bawahnya muncul lingkaran sama persis kayak Dori dan Brogy sebelumnya. Dan di bawah sini terlihat ini Oda Sensei benar-benar bikin gua pusing banget sih. Apa maksudnya dari papan catur ini? Celaka, aku terkepung. Wah, tunggu, jangan balikan diriku. Jadi buat yang belum tahu guys ya, sistem permainan papan catur ini adalah ketika ini nih yang putih ini terjepit oleh dua yang hitam, maka dia bakal berubah menjadi hitam. Apakah ini adalah sistem dari kekuatannya Im Sama yang menjadikan para raksasa ini menjadi iblis? Dan bisa aja kekuatannya si Im Sama ini bakalan kebaca sama Luffy dan Loki. Mungkin ini adalah cara untuk mengcounter kekuatan Im Sama yang merubah Dori dan Brogy menjadi iblis. Mungkin nanti bakal dirubah lagi sama Loki dan Luffy. Gimana caranya bang? Ya caranya tinggal dihampit oleh dua titik putih ini, dua orang biasa, untuk menjadikan mereka menjadi sosok yang sebenarnya lagi, menjadi sosok yang Dori dan Brogy yang sebelumnya lagi, gitu guys. Itu kemungkinan pertama. Kalau kemungkinan yang kedua menurut gua bisa jadi ini adalah gambaran doang yang diberikan oleh Oda Sensei. Kalau Im Sama itu memandang semua makhluk itu sama kayak bidak yang ada di catur. Jadi kayak dengan gampangnya Im Sama bisa mengatur mereka, mempermainkan mereka, memakan siapapun. Mungkin itu yang pengen digambarin sama Oda Sensei. Jadi kita tungguin aja informasi kedepannya yang resmi dari Oda Sensei-nya guys ya. Dan di sini guys, bener-bener halaman yang epic banget, dimana Dori dan Brogy dan beberapa bawahannya bener-bener berubah menjadi para iblis. Dan terlihat di sini beberapa ibu, termasuk ada ibunya Kolon, ada si Replay ini lagi berusaha untuk menyelamatkan anak-anaknya yang tertidur guys. Dan bener-bener makin chaos. Lihat di sini anak-anaknya ini yang lagi pada tidur, ya mereka mempunyai ketakutan terhadap sosok iblis lah ya. Iblis. Nah, dan ketakutannya ini semuanya diwujudin oleh kekuatan buah iblisnya si Killingham. Tuh terlihat ada Nightmare Hall tuh. Terlihat ya, bangkit lah iblis-iblisnya. Jadi bener-bener chaos banget nih di negeri Elbaf. Karena dengan munculnya Dori dan Brogy yang menjadi iblis, dan juga munculnya monster-monster MMA yang dibuat oleh Killingham yang berbentuk iblis guys. Tuh bangkitlah, ditiup tuh trompetnya sama si Killingham. Kalian adalah makhluk yang gak kenal kematian. Tuh terlihat ya, bener-bener bahaya banget. Di belakang ada Killingham. Dan ini dia, salah satu yang unik lagi adalah diperlihatkan wujud hybrid dari Killingham. Jadi sebelumnya kan kita cuma bisa ngelihat wujud Killingham dalam bentuk full Zoan, tapi ini diperlihatkan kekuatan buah iblis dari si Killingham. Di sini terlihat nih ya, Saint Killingham, pemilik kekuatan buah Ryu-Ryu, tipe hewan mistis model Killin, wujud manusia hewan. Uniknya, dia tuh punya gigi yang bergerigi gitu guys. Kalau kalian ingat, dia ini mirip siapa? Mirip Arlong, mirip Jimbe, dan banyak manusia ikan, semuanya kayak gini. Apakah mungkin dia ini adalah sosok fishman? Dan terlihat beberapa fishman itu kan mempunyai senjata yang khas, yaitu trisula-trisula kayak gini nih. Nah ini menjadi tambahan teori kalau apakah mungkin ada masa lalu yang masih belum diungkapkan sama Oda Sensei tentang para manusia ikan, fishman, dengan pemerintah dunia. Kita tungguin aja informasi selanjutnya yang benar. Di sini kata Killingham, situasinya jadi makin meriah. Kayaknya emang gak ada gunanya menahan diri setelah kedatangan beliau. Yang dimaksud beliau itu adalah Im Sama kan. Mengamuklah sepuas kalian wahai para monster MMA. Rasakanlah kekuatan dari monster yang kalian ciptakan sendiri, Elbaf. Nah, kalau kalian di sini juga terjadi perubahan kepribadian yang terjadi pada si Killingham. Sebenarnya kan emang buah iblis tipe Zoan, mau mythical Zoan atau Zoan biasa, itu kan ada, emang bisa berubah kepribadiannya. Contohnya ya karakter utama dalam One Piece, Luffy, dalam wujud manusia biasa dan dalam wujud Gear 5. Bener-bener kelihatan banget tuh perubahan yang terjadi pada saat Luffy berubah menjadi wujud Gear 5. Lebih riang, lebih kocak, lebih goblok ya kan. Berbeda kayak Luffy waktu masih manusia biasa. Termasuk dia sebelumnya, Killingham ini terlihat kayak males-malesan, terus rada-rada dongo. Tapi giliran dia berubah menjadi wujud hybridnya, kelihatan banget lebih agresif banget. Kelihatan kayak bisa menambah teori, menambah yakin kalau teori gue bener, kalau dia ini adalah manusia ikan. Kayak lebih agresif aja gitu, kayak Arlong, kayak si Hody Jones ya kan. Agresifnya kayak gitulah, macam kayak gitulah. Oke, kita lanjut nih guys ya.
Di sini terlihat Nami, ada Jinbe ya, kawanan Nami dan kawan-kawan lah ya. Bener-bener panik karena ngelihat monsternya tuh terus bertambah, dan terlihat di sini Jinbe bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain guys. Kata Jinbe kalau gini terus situasinya bakal makin runyam. Di sini Usopp berusaha untuk memanggil Dori dan Brogy. Dori sensei, Brogy sensei, mungkin gitu ya bahasa Jepangnya guys. Apa yang kalian lakukan pada tanah kalian sendiri? Sadarlah. Wah, di sini Usopp berusaha untuk menyadarkan Dori dan Brogy, sama kayak bawahannya Dori dan Brogy lah. Kemana perginya harga diri dan kebanggaan yang kalian punya, kata Usopp gitu. Tapi tetap aja kita bisa lihat dengan ekspresinya si Dori di sini ya, dia nggak peduli dengan ucapannya Brogy. Dan di sini banyak banget raksasa-raksasa yang bener-bener pada panik ya. Sial, kalau gini kita nggak bakal bisa nyelamatin anak-anak. Sekarang aku paham alasan Saul bisa sampai dibuat nggak berdaya. Anak-anak itu dihalangi oleh duri yang nggak kelihatan sampai kawanan monster. Nah, di sini kelihatan ada sosok ibunya Fen, Ylva, ibu-ibu lah, ini istrinya para raksasa yang ditakutin itu guys. Dan wujudnya mirip banget sama Big Mom nih ya, uniknya nih guys ya. Apa mereka sedang kehilangan kesadaran? Kami pasti akan menyelamatkan kalian. Tunggulah kami. Di sini masih ada Somers dan juga Killingham. Dan di sini uniknya guys, ada sosok Zunisha di sini. Ini kan semua bayangan yang dibuat oleh Killingham. Apakah ada kaitannya dengan Zunisha yang katanya nggak berhasil melakukan perjanjian dengan Joy Boy itu kan? Sebelumnya kan dia punya kesalahan kan? Apakah para anak kecil ini didoktrin kalau Zunisha itu sama kayak Joy Boy, yang kan Joy Boy dijadikan ketakutan sama anak kecil juga kan? Ada hubungan apa sebenarnya kok Zunisha ini masuk ke dalam ketakutan para anak kecil ini? Gitu maksudnya gua guys. Yang mulia, sampai sejauh mana Anda ingin bertindak, kata Somers. Alur peperangan ini udah jauh ke tangan kita, kata Killingham. Di sini terjadi perbincangan antara Killingham, Somers dan juga Im Sama guys. Kalau semua mimpi buruk yang penuh niat jahat ini kita biarkan begitu saja, maka seluruh negeri ini akan musnah. Kita nggak akan berhenti sebelum bisa mematahkannya, kata si Im Sama. Di sini dia nanya, mematahkan apa yang Anda maksud? Mematahkan harapan para penduduk Elbaf. Seandainya saat itu Harald melakukan perannya dengan benar, pasti negara ini sudah kita kuasai sejak lama. Nah, ini kelanjutan yang gue punya statement di awal. Kan kemarin gue berstatement kalau Raja Harald tuh dijadikan iblis oleh Im Sama dan dibunuh oleh si Loki. Tapi nyatanya di sini kayaknya Raja Harald itu sebenarnya sadar loh. Entah itu punya keterikatan, punya hubungan seperti apa dengan Gungko, sampai-sampai dia bilang seandainya saat itu Harald melakukan perannya dengan benar. Apa perannya, apa hubungannya Im Sama pemerintah dunia dengan Raja Harald yang memimpin Elbaf pada saat itu? Bener-bener ngebikin gue bingung dengan apa yang terjadi sebelumnya. Jadi menurut kalian gimana guys? Apa yang dimaksud oleh Im Sama ini? Silahkan tulis komentar kalian guys ya. Dan akhirnya kita bisa ngelihat di sini latar berpindah ke Niflheim. Udah beberapa chapter ke belakang kita nggak bisa ngelihat Luffy dan kawan-kawan dan Loki juga di bawah di Niflheim ini guys ya. Beberapa menit sebelumnya di Niflheim di sini terjadi sebuah flashback di mana Chopper ini menjadi transisi yang bagus banget. Yang gue suka di manga One Piece tuh nggak gampang banget berpindah tempat. Jadi ada transisinya dengan halus banget. Berbeda dengan Jinbe guys ya. Di sini Chopper bener-bener punya peran yang penting banget untuk menyelamatkan Chopper Gaban. Kata Chopper, aku ngelompat tanpa pikir panjang. Bisa-bisanya aku ngelompat tanpa pikir panjang. Tapi aku nggak boleh panik. Bisa, aku pasti bisa. Di sini Chopper berusaha untuk meraih Gaban. Dan uniknya dia kayak, ini apakah kekuatan Chopper yang baru yang bikin kakinya bisa berubah menjadi roda apa gimana tuh guys ya? Aku nggak boleh membiarkannya mati katanya gitu. Dan ini dia chapter 1151 yang bener-bener epic banget. Epicnya apa bang? Ya ini kita bisa ngelihat akhirnya Luffy, Zoro, Sanji, Loki, ada Gert, ada Hajrudin juga, dan ada bawahan Hajrudin ini gue lupa namanya siapa guys ya. Gert Pointo. Nah ternyata si Gaban itu diselamatin sama Chopper dengan menggunakan kekuatan Boy Blast Chopper dengan guard point yang ngebikin kalau badannya berubah menjadi empuk. Kalau emang ingin tahu kebenarannya, mohonlah sambil bersujud Hajrudin, kau sudah membunuh ayahku Loki. Di sini masih ada perdebatan kecil lah ya antara Hajrudin dan Loki. Dia juga ayahku tahu, kata Loki. Kalau kau menganggapnya sebagai ayah, kenapa kau malah membunuhnya? Di sini Hajrudin masih nggak percayalah dengan Loki. Stop Hajrudin katanya.
"Hei, barusan Chopper terjatuh di sana," kata Luffy. Apa kau mendengar sesuatu atau melihat sesuatu? Enggak sih. Nah, di sini ini adalah salah satu conversation yang menarik banget menurut gua yang dibikin sama Oda Sensei. Bener juga. Kayaknya emang ada sesuatu yang terjatuh, kata Gert gitu. Dia mendarat di balik gunung itu, kata Loki gitu. Loh, kenapa aku bisa tahu kalau itu Chopper ya, kata Luffy. Selain itu masih ada seorang lagi yang kondisinya cukup lemah. Nah, apakah di sini Luffy tanpa sadar mengaktifkan Ken Bunshoku Haki yang levelnya lebih meningkat lagi dibanding sebelumnya? Apa Luffy di sini mengaktifkan apa sih dia yang bisa ngedenger monster laut gitu-gitu? Menurut kalian gimana, guys? Apakah dari dua itu mana yang menurut kalian lebih akurat, guys? Kalau menurut gua sih ini Luffy bener-bener mengaktifkan Ken Bunshoku Haki yang lebih kuat lagi dibanding yang sebelumnya, guys ya. Terus di sini kata si Sanji, kalau itu benar pasti telah terjadi sesuatu yang gawat. Berarti mereka terjatuh dari Midgard kan? Ayo kita cari mereka, kata si Zoro gitu, guys. Di halaman selanjutnya terlihat di sini, "Hey Gert, Goldberg, apa ada sesuatu yang kalian inginkan? Misalnya perhiasan atau ada orang yang kalian ingin bunuh?" Di sini lucu bangetnya adalah Loki masih berusaha untuk ngelobi Gert dan juga Goldberg ya. Soal itu gimana ya? Masih aja sedikit ada rasa pengen ngebantu Loki nih di antara Gert sama si Goldberg. Kayaknya Goldberg deh. "Kami tidak akan melepas belenggumu, Loki," katanya. Cih, dasar sok serius katanya. Ya ciri khas banget dengan nama Loki yang cerdik, yang nakal gitulah. Dan di sini ini yang masih misteri sampai sekarang sih. Loki ini ditelepon lagi sama orang yang nggak kita ketahui gitu. Misteri banget. "Halo Loki." "Hah? Mosa? Nanti aja, sekarang aku sedang sibuk." Ini Mosa nih siapa, guys? "Aku tidak akan lama kok. Lagi pula aku juga sedang sibuk. Jadi singkat saja." "Hah? Baiklah, tapi pelankan suaramu ya." Di sini Loki kayaknya berusaha untuk merahasiakan percakapannya ini. Tapi kayaknya yang notice cuman Gert dan juga Goldberg. "Aku nggak berani bilang saat pembicaraan kita sebelum ini. Tapi kurasa setelah ini aku nggak akan bisa menghubungimu lagi melalui Denden Mushi." "Hah? Emangnya kenapa?" kata Loki. "Awalnya aku emang merasa takut padamu. Tapi lama-lama waktu yang kita habisin untuk berbincang telah memberiku sebuah ketenangan hati yang tidak tergantikan. Oleh karena itu izinkan aku untuk berterima kasih padamu." "Apa sebenarnya maksud perkataanmu?" kata Loki. Loki bener-bener kebingungan nih, apa maksud dari Mosa? Menurut gua kemungkinan besar yang ditelepon sama Loki ini yang bernama Mosa ini adalah perempuan, guys. Karena nih waktu yang kita habiskan untuk berbincang telah memberiku sebuah ketenangan hati yang tidak tergantikan. Kalau cowok nggak mungkin kata-katanya kayak gini, guys. Dan di sini Loki marah. "Jangan-jangan kau mengalami kejadian buruk lagi ya? Aku baik-baik saja, nggak perlu khawatir. Di mana kau berada sekarang? Terima kasih banyak atas semuanya selama ini." "Tunggu dulu, hei Mosa." Di satu sisi juga Loki khawatir dengan apa yang terjadi sama Mosa. Apakah ini adalah perempuan yang dicintai oleh Loki? Gimana menurut kalian, guys? Tapi kalau kalian tahu, Mosa itu artinya kalau nggak salah ya, itu adalah berbulu. Dan kalau kalian lihat Denden Mushinya ini punya bulu. Nih, berbulu gitu loh sebadan-badan Denden Mushinya. Denden Mushi itu kan bener-bener ngikutin siapa yang nelpon kan, siapa yang ngomong kan. Apa mungkin Mosa ini adalah sosok yang berasal dari suku Ming? Gimana menurut kalian, guys? Dan akhirnya teleponnya Denden Mushinya ditutup. Tutut dan disadari oleh Gert. Di sini Gert nyamperin Loki. "Sial," kata Loki. "Apa lihat-lihat ah?" Sampai marah tuh. "Di Nilfheim yang sepi gini aku bersyukur karena kau masih punya teman. Wahai sahabat curhat, awas saja kalau lo bilang siapa-siapa," katanya. Apa jangan-jangan Gert juga di sini punya rasa interest juga kepada Loki sampai-sampai dia bilang wahai sahabat curhat. Menurut kalian gimana, guys? "Hey Gert, cepet siapkan perawatan untuk korban luka parah. Kakek ya terluka parah." Terlihat di sini Hadrudin telah berhasil menyelamatkan Gaban. Ternyata kakek ini sosok yang dicintai banyak orang ya, kata Luffy. "Kerja bagus karena udah menyelamatkannya, Chopper." Hehehe. Kalau hanya segitu saja sih, bukan berarti aku senang mendengarnya. Pujianmu ya, dasar kurang ajar. Di sini Chopper masih seperti biasa ya, malu-malu. Ciri khas banget Oda Sensei itu nggak pernah merubah sikap dan kepribadian karakter yang udah dibikin sama Oda Sensei sejak lama, guys. Bener-bener gue suka banget, cinta banget sama One Piece, guys ya. Dan di sini lucu banget dimana Luffy kaget karena mendengar kalau Gaban ini adalah salah satu dari awak Raja Bajak Laut. "Apa?
kakek ini adalah salah satu awak Raja Bajak Laut. Dia adalah temannya Roger dan Rayleigh. Sampai gitu. Bersama Rayleigh, si Raja Kegelapan, dia adalah orang yang pernah dijuluki sebagai sepasang sayap Raja Bajak Laut. Kurasa dia adalah orang terkuat ketiga di kelompok mereka, kata si Chopper gitu. Luffy kaget, apa katanya gitu guys. Terus di sini si Zoro juga sampai kebingungan. Rupanya dia mantan bajak laut ternama ya. Pantas saja dia sangat kuat. Ini dua komentar dari dua orang yang pernah berhadapan secara langsung dengan Chopper Gaban guys ya. Gue penasaran sih nanti di animenya seseru apa tuh pertarungan Luffy Zoro dengan Chopper Gaban guys. Dan Luffy ya dia masih nanyain Shanks aja. Berarti dia juga tahu soal Shanks ya. Hajrudin bingung nih guys. Dia bergerak. Kayaknya ada yang pengen dia katakan. Ada apa? Kakek ya? Dan goblok, lucu, anjing bangsat lagi nih guys ya. Sempet-sempetnya yang bener itu nomor 2 kata si Gaban gitu. Pokoknya dia nggak rela disebut nomor 3 ya. Kayaknya ya menurut gua ada permusuhan yang terjadi antara Gaban dan juga Rayleigh. Sama persis kayak Zoro dan juga Sanji. Ya nggak sih? Kayak ya dia udah capek tapi sempet-sempetnya kayak gini nih. Terus nih ya, kakek ya syukurlah lo udah siuman. Tak kusangka orang sekuat dirimu bisa mengalami luka separah ini. Hampir lupa. Luffy dan teman-teman, situasi di atas sedang gawat kata Chopper gitu. Ada musuh yang menyandera anak-anak. Jumlah musuh memang hanya beberapa orang, tapi mereka membuat semua orang gak berdaya. Selain itu ada banyak monster raksasa yang mengamuk kata Chopper gitu. Dan tiba-tiba semua orang yang ada di Nilfheim merasakan Housoku Haki yang luar biasa yang di chapter sebelumnya dikeluarkan oleh Im Sama guys ya. Ditambah lagi jedar dar dan semua orang di sini panik. Mustahil haki ini kata Gaban. Zoro apalagi apa ini? Wah di sini langsung mereka bertiga, Loki, Luffy dan Hajrudin semuanya cepat naik ke atas lift. Kita harus segera kembali ke Midgard kata Hajrudin. Elbaf sedang dalam bahaya. Chopper, aku udah paham kata Luffy. Luffy bener-bener ya merespon kekuatan Housoku Haki yang luar biasa ini sampai keringetan gitu guys. Kayak menganggap kalau Housoku Haki ini bener-bener bahaya banget gitu. Loki mah ketawa aja. Siapa tuh yang lagi so pamer haki? Dia hahaha. Sekarang kalian pasti butuh kekuatanku kan kata Loki gitu. Akhirnya mereka mulai bergerak. Jadi di chapter ini menjadi pertanda kalau di next chapter, sayangnya minggu depan libur sih ya. Kalau di next chapter Luffy ya pokoknya semua orang yang ada di Nilfheim itu bakalan ikut pertarungan yang terjadi di negeri Elbaf. Gue penasaran sih bakal se-epic apa gambar Oda Sensei yang ngebikin pertarungan besar antara Luffy ngelawan Im Sama. Oke, jadi itu dia guys review manga One Piece chapter 1151. Gimana menurut kalian soal analisis gue? Gimana menurut kalian? Ada beberapa pertanyaan dari gue yang tadi gue sampein. Silahkan tulis di komentar pendapat kalian kayak gimana. Kalian setuju atau enggak sama gue? Jadi sampai jumpa di next chapter. Dan mungkin gue ada beberapa teori yang gue bakal bikin di minggu-minggu ini ya guys ya. Karena ya minggu depan kan libur. Jadi thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga kalau kalian mau ngirim donasi, kirim aja ke sini. Oke guys, sampai jumpa di chapter selanjutnya. Bye bye.